sekarang kita masuk ke hukum tentang gravitasi. Nah, hukum tentang gravitasi ini sebenarnya diteruskan juga oleh Sir Isaac Newton atau tentang sama seperti tentang yang gerak Newton. Penemunya itu sama-sama Newton ya. Jadi kenapa di sini kalau di Indonesia hukum gravitasi itu ditambahkan dengan hukum Newton tentang gravitasi. Nah, yang pertama akan kita pelajari apa itu hukum gravitasi Newton. Jadi kalau misalnya ada dua buah benda, ini contoh ya, ini benda satu, kemudian ini benda dua. Nah, dua buah benda ini masing-masing bermassa ya kan. Di sini ada massanya namanya M1 dan di sini massanya adalah M2. Dengan jarak R, mana R? Ya ini R, jarak dari pusat massa benda 1 ke pusat massa benda 2. Nah, ini jaraknya ya, itu adalah R. Maka pada kedua benda ini ya akan terjadi atau akan muncul gaya tarik-menarik yang dikenal dengan gaya gravitasi. Mana gaya tarik-menariknya ini? Arah ininya ini yang F12 dan F21 yang arahnya berlawanan ini adalah gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik itu sama seperti magnet ya. Kalau kita dekatkan magnet kutub utara dan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik sehingga si magnetnya melekat. Tapi kalau kita dekatkan antara kutub utara dan kutub utara, maka si magnet tersebut akan tolak-menolak atau menjauh. Nah, tapi kalau di hukum gravitasi Newton ini, ketika ada dua buah benda, ini memiliki massa dan jarak, maka benda ini hanya akan mengalami gaya tarik-menarik yang dikenal dengan gaya gravitasi. Nah, benda di sini ini biasanya kalau di hukum gravitasi itu adalah planet-planet gitu ya. Jadi benda-benda yang berhubungan dengan luar angkasa gitu ya. Jadi bukan kayak misalnya ada pulpen sama penghapus. Nah, nanti akan terjadi gaya tarik-menarik, bukan seperti itu ya. Tapi ini lebih ke fenomena alam gitu ya, tentang benda-benda langit. Nah, hukum gravitasi ini mempelajari itu. Nah, kita tahu bahwa F ini adalah di sini disebut adalah gaya gravitasinya. Ya, jadi gaya gravitasi. Kalau di hukum gerak Newton, kita tahu kalau F itu hanya gaya aja. Kemudian ada juga gaya berat, gaya gesek, gaya normal, gaya tegangan tali. Nah, tapi kalau di hukum gravitasi, F itu adalah gaya gravitasi. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton. Nah, kemudian massanya ini, M ini adalah massa, satuannya berarti kilo. Kemudian yang R ini adalah jarak, ya. Jarak dari benda 1 ke benda 2. Jarak dari benda 1 ke benda 2. Ya. Satuannya apa? Satuannya meter, seperti biasa, ya. Nah, di sini, di hukum gravitasi Newton ini, kalau misalnya ada gaya tarik-menarik, maka di sini konsepnya F itu gaya gravitasinya akan berbanding lurus dengan seper R kuadratnya. Jadi, seper jarak kuadratnya. Maksudnya gimana? Jadi, kalau gaya gravitasi atau gaya tarik-menariknya besar, ya, gaya tarik-menariknya besar, maka ini jarak, ya, jarak dari benda 1 ke benda 2-nya ini akan kecil. Maksud sebanding ini artinya itu sebanding ya, atau berbanding lurus ya, dengan seper R kuadrat. Nah, R kuadrat itu kan letaknya di bawah ya, berarti tidak sebanding dong. Dia sebandingnya hanya dengan 1 berbanding lurusnya. Nah, F ini berbanding terbalik dengan R kuadrat, berbanding lurusnya dengan 1. Berbanding terbalik, maka kalau gaya tarik-menariknya besar, ya, atau gaya gravitasinya besar, maka jarak antar kedua benda ini itu kecil jaraknya. Jadi jaraknya pendek.
Tetapi kalau misalnya gaya gravitasi atau gaya tarik menariknya kecil, ya, maka jarak dari benda satu atau dari partikel satu ke partikel dua itu akan jauh. Jauh kemudian dikuadratkan berarti kan menjadi lebih jauh lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini konsep yang pertama dan ini ada konsep yang kedua. Jadi F ini sebanding dengan massa bendanya, ya, dan berbanding terbalik dengan R kuadratnya, gitu. Jadi kalau misalnya gaya tarik menariknya besar, berarti massa bendanya pun akan besar. Kalau gaya tarik menariknya kecil, berarti massa bendanya pun akan kecil, tapi berbanding terbalik dengan jaraknya, ya, yang tadi sudah jelaskan di atas. Maka, untuk gaya gravitasi Newton, atau gaya tarik-menarik yang dilakukan oleh kedua buah benda atau kedua buah partikel, itu bisa dirumuskan secara sistematis dengan persamaan F sama dengan G kapital, dikali M1, ini massa benda 1, dikali massa benda kedua, M2, dibagi R kuadrat, atau dibagi jarak antara benda 1 dan benda 2, kemudian dikuadratkan. Ya. Nah, G di sini apa, Kak? G di sini ini adalah konstanta gravitasi. Jadi konstanta universal gravitasi. Nah, besarnya itu dia punya nilai tetapannya seperti nilai tetapan gaya gravitasi atau Jadi seperti nilai tetapan percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Itu kan udah ketetapan nih dari sananya. Nah, nilai konstanta universal gravitasi pun seperti itu. Jadi nilainya sudah ketetapan dari sana, yaitu bernilai agak panjang nih ya, 6,672 kali 10 pangkat min 11, satuannya adalah Newton meter per kilogram, ya. Jadi ini merupakan konstanta gravitasi, besar dari konstanta gravitasi. Jadi kalau ada soal hukum gravitasi udah pasti G-nya itu selalu bernilai 6,672 kali 10 pangkat min 11. Atau bisa juga 6, dibulatkan ya. Jadi menjadi 2 angka aja di belakang koma. Berarti jadi 6,67 ya. Jadi nanti jadi 6,67 seperti itu. Tapi kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, pakai yang 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter per kilogram. Nah, perumusan hukum gravitasi umum Newton ini, selain yang tadi, rumus gaya gravitasinya, ada juga untuk menentukan tetapan gravitasi. Jadi, yang 6,672 ini nilainya dari mana? Yaitu nilai dari masanya, ya. Nilai dari si M-nya ini, masanya ini nih. Kemudian, rumusnya itu adalah gaya dikali jari-jari dikuatkan dibagi konstanta universalnya dikalikan massa gitu. Jadi bisa menghasilkan nilai ini untuk mencari si M-nya ya. Gitu. G-nya tetap nilainya segini ya besarnya. Jadi kalau untuk mencari M-nya, maka M di sini ini adalah apa? M di sini ini adalah massa benda penyebab munculnya medan gravitasi. Ya, jadi M di sini adalah penyebab massa benda penyebab munculnya medan gravitasi. Jadi untuk mencari ini nanti digunakan persamaan gaya dikali R per G dikali M. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 24 kilo. Jadi ini adalah massa benda penyebab munculnya medan gravitasi. Ya. F-nya masih sama, G gravitasi. Kemudian untuk G-nya itu masih ketetapan konstanta universal ya.
Nah, catatan di sini, gaya dan medan gravitasi ini merupakan besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor berarti mempunyai nilai dan arah. Sehingga harus diperhatikan besar dan arah vektornya kemana. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk gaya gravitasi di dalam bumi. Jadi tadi kan rumus gaya gravitasi universal M1-nya misalnya M1-nya bumi, M2-nya misalnya benda yang berada di dekat bumi seperti itu. Nah, kalau misalnya gravitasi di dalam bumi, bagaimana mencarinya? Nah, kita bisa mencarinya dengan persamaan sistematis yaitu F sama dengan minus K dikalikan R ya. Kita lanjut lagi. Ini rumus-rumus aja ya. Nanti rumus ini dipakainya biasa di soal-soal ya. Selanjutnya ada medan gravitasi. Apa medan gravitasi? Jadi medan gravitasi ini didefinisikan sebagai garis-garis ya yang berada di sekitar suatu benda bermassa, di mana benda bermassa lainnya dalam ruang itu akan mengalami gaya gravitasi. Jadi contohnya ini benda yang bermassa ya. Nah, benda bermassa ini dia kan akan memiliki medan gravitasi ya. Medan gravitasi ini arahnya ke sini. Ini panah-panah ini adalah menunjukkan medan gravitasinya. Berarti nanti kalau misalnya ada benda di sini ya, misalnya ada benda nih. Nah, benda ini juga akan mengalami gaya gravitasi karena dia berdekatan dengan massa benda bermassa yang mempunyai medan gravitasi. Nah, garis-garis medan gravitasi adalah garis-garis bersambungan atau kontinu ya, yang selalu mengarah menuju massa sumber medan gravitasi. Jadi selalu mengarah ke titik pusatnya sini ya. Nah, ini juga contohnya selalu mengarah ke sini ke titik pusatnya dan ini juga. Itu seperti itu ya. Jadi ini contoh garis-garis pada sebuah medan gravitasi ya. Nah, kemudian selain medan gravitasi ada juga kuat medan gravitasi. Jadi kuat medan gravitasinya itu bagaimana? Jadi kuat medan gravitasi itu pada titik apa saja di dalam ruang yang didefinisikan sebagai gaya gravitasi persatuan massa pada suatu massa uji M. Jadi kuat medan gravitasi ini kalau misalnya ada benda di sini ya, benda gitu ya. Nah, benda ini kan mempunyai gaya gravitasi ya. Maka nanti selain dia mempunyai gaya gravitasi, maka akan ada kuat medan gravitasi yang bekerja pada si benda ini. Tuh. Secara matematis, kuat medan gravitasi itu bisa dirumuskan dengan G sama dengan G kapital atau konstanta universal gravitasi dikalikan dengan M, ya, M kapital. M kapital itu adalah massa benda penyebab munculnya medan gravitasi. Satuannya adalah kilo per R kuadrat. Gitu. Jadi G ini kalau di hukum gerak Newton kan percepatan gravitasi. Tapi kalau di hukum gravitasi, G di sini adalah kuat medan gravitasi. Ya. Satuannya apa? Satuannya itu adalah meter per second kuadrat, sama seperti yang lalu ya. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, selain rumus yang ini, Atika juga bisa pakai yang ini. G sama dengan F ya, atau gaya gravitasi. Di sini gaya gravitasi atau gaya tarik menarik dibagi dengan M. M ini adalah massanya ya. Massa bendanya gitu. Nah, nilainya bisa menghasilkan 9,8 meter per second kuadrat. Berarti kuat medan gravitasi itu secara nggak langsung sama aja dengan percepatan gravitasi yang sering kita temui di hukum gerak Newton ya. Jadi berhubungan ya.
Di sini ada pertanyaan tentang medan gravitasi, mengapa berat benda sedikit berbeda di berbagai tempat di permukaan bumi? Nah, berat benda ini bisa berbeda karena jari-jari permukaan bumi ya di kutub dengan di tempat lain itu beda ya. Jadi jari-jarinya itu jarak jari-jarinya itu kalau di kutub itu nanti jaraknya itu lebih pendek atau lebih kecil ya. Karena kan dia berada di apa namanya kayak perbatasan ya. Kayak tengah-tengahnya gitu loh, perbatasan kalau misalnya ini lingkaran, jadi kan kutub tuh berada di sini dan di sini ya. Jadi kayak dia membagi bumi kan. Nah, berarti nanti jarak jari-jarinya itu akan lebih pendek dibandingkan yang lain gitu kan, dibandingkan jarak yang lain. Jadi jarak dari kutub ke pusat itu akan lebih kecil, sehingga maka kenapa berbeda-beda kalau misalnya kita menimbang berat misalnya di kutub dengan di permukaan yang lain, itu pasti akan ada perbedaan walaupun hanya sedikit. Jadi yang menyebabkan berbeda itu adalah jari-jari permukaan buminya ya dari titik tersebut. Dan kita lanjut. Nah, di sini kita akan bagaimana dengan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Nah, misalnya di sini ini lingkaran ini adalah permukaan bumi ya. Ini adalah permukaan bumi, kemudian titik A ini adalah benda yang berada di atas permukaan bumi. Kalau titik yang ini adalah pusat bumi ya. Kemudian yang B ini adalah benda juga pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Kalau yang A kan benar-benar di permukaan buminya ya, kalau yang B itu di atas permukaan bumi. Nah, bagaimana mencari percepatan gravitasinya? Kita menggunakan perbandingan. Jadi nanti menggunakan perbandingan percepatan gravitasi di titik B per percepatan gravitasi di titik A. Nah, percepatan gravitasi di titik B ini kita dapatkan dari mana? Itu kita dapatkan dari benda di titik A ke benda di titik B ya. Benda di titik A dan benda di titik B ya. Ini jari-jarinya atau kita sebut dengan RB, jari-jarinya itu adalah R ditambah H. Kenapa bisa R ditambah H? Kan jarak dari pusat bumi ke titik A ini adalah R. Maka kalau jarak dari pusat bumi ke titik B, ke benda yang berada di titik B, ini adalah R ditambah H. Kenapa patokannya harus per pusat bumi? Karena di sini kan ada medan gravitasi bumi. Jadi pusatnya itu kita menentukan jarak untuk menentukan letak ketinggian suatu benda itu diukur dari selalu pusat bumi ya. Misalnya dari pusat bumi ke permukaan atau dari pusat bumi ke benda tertentu yang berada di atas bumi. Itu selalu dari situ ya. Jadi untuk perbandingannya itu bisa GB per GA sama dengan ya. Ini untuk rumusnya jadi R per R tambah H. Ini dikuadratkan ya. R yang ini adalah jari-jari A-nya, RA-nya. Kemudian yang R tambah H ini berarti adalah jari-jari B-nya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. G di sini adalah kalau yang di sini itu G-nya itu adalah percepatan gravitasi ya. Jadi untuk G di hukum gravitasi ya, itu definisinya ada yang menjelaskan tentang G kuat medan gravitasi. Ada yang menjelaskan tentang G ini adalah percepatan gravitasi. Jadi simbolnya sama ya. Simbol untuk kuat medan gravitasi itu adalah G kecil. Dan simbol untuk percepatan gravitasi pun adalah G kecil ya. Jadi sama simbolnya. Nah, di sini perbandingan percepatan gravitasi dua buah planet. Kalau tadi kan kita ibaratkan benda ya, benda ini bisa asteroid ya, benda B ini bisa asteroid atau benda-benda asing lainnya ya yang ada di
sekitaran bumi. Tapi kalau misalnya kita perbandingannya sama planet lain, bagaimana mencari percepatannya? Sama, tetap menggunakan perbandingan, yaitu percepatan gravitasi planet dibagi dengan ini percepatan ya gravitasi planet. Kemudian untuk GB-nya ini adalah percepatan gravitasi si bumi ya. Dan gravitasi bumi. Sama dengan massa planet dibagi dengan massa bumi ya. Dengan massa, maksudnya planet ini bisa planet lain ya, planet Merkurius kayak atau planet Saturnus, planet Mars gitu. Jadi dibandingkannya dengan bumi ya. Dikalikan dengan RB, jarak bumi ya. Jari-jari bumi dibagi dengan jari-jari planetnya, kemudian dikuadratkan. Nah, untuk memperoleh nilai perbandingan percepatan gravitasi itu kita perlu menghitung yang pertama nilai perbandingan ininya ya antara kedua planet. Kemudian setelah itu nilai perbandingan jari-jarinya ya. Jadi poin pentingnya itu ya, kita mesti menghitung perbandingan massanya, kemudian kita juga mesti menghitung perbandingan jari-jarinya. Selain yang tadi, medan gravitasi dan percepatan gravitasi, ada juga potensial gravitasi. Nah, potensial gravitasi itu adalah resultan percepatan gravitasi pada suatu titik. Nah, percepatan gravitasi juga merupakan sebuah vektor yang tadi sudah dijelaskan ya. Resultan percepatan gravitasi ini bekerja pada suatu titik akibat adanya medan gravitasi yang dihasilkan oleh dua buah benda ya, sehingga harus dihitung secara vektor. Kan tadi medan gravitasi kan punya panah-panah itu ya, arah apa namanya? Arah kuat medan gravitasinya. Nah, itu kan sama aja dia berarti termasuk besaran vektor, maka harus dihitung menggunakan vektor karena dia mempunyai nilai dan arah. Nah, potensial gravitasi ini ciri-cirinya terdapat di sekitar suatu massa medan yang bersifat skalar atau disebut potensial gravitasi. Ya. Kemudian energi potensial gravitasi ini berkaitan dengan posisi benda. Gaya tarik gravitasi planet pada benda yang sangat jauh ini dapat diabaikan. Jadi kalau misalnya bendanya terlalu jauh, gaya tarik gravitasinya atau F-nya atau gaya gravitasinya ini dapat kita abaikan, ya. Sehingga untuk mencari untuk mencari potensial gravitasi di suatu titik yang berjarak r dari suatu benda yang bermassa m. Jadi misalnya ada benda ya. Saya ada benda nih, ya. Dia mempunyai jarak r ya. Saya ini jarak r ke suatu titik. Ya, suatu titik yang berjarak r dari suatu benda yang bermassa m. Jadi ini bisa ada alhamdulillah. Sampai ada titik, kayak misalnya di bumi ya. Kemudian ini benda bermassa m, kan ada jaraknya tuh dari sini, dari titik ini ke benda bermassa m. Nah, maka kita bisa cari potensial gravitasinya dengan rumus apa? Dengan persamaan matematikanya, V sama dengan min konstanta universal gravitasi dikalikan m, massa benda penyebab munculnya medan gravitasi, dibagikan dengan jaraknya. Ya. Nah, kalau potensial gravitasi ini merupakan besaran skalar, ya, bukan besaran vektor, sehingga potensial pada suatu titik yang ditimbulkan oleh lebih dari satu benda dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, ya. V sama dengan min G dikali M per R. Potensial gravitasi satuannya apa? Satuannya adalah yaitu Joule, satuannya Joule per kilo. Ya, satuannya Joule per kilo. Untuk yang lainnya masih sama ya, seperti yang di awal. Nah,
Di sini karena berhubungan dengan benda-benda luar angkasa, gerak planet, ya kan? Jadi hukum gravitasi ini berhubungan dengan gerak planet-planet atau gerak benda di luar angkasa. Nah, di sini gerak planet itu dibagi menjadi 3 hukum. Yang pertama ada hukum Kepler, kemudian yang ada hukum kedua Kepler, ada hukum ketiga Kepler. Jadi maaf, bukan Kepler ya, tapi Kepler. Jadi ada hukum-hukum Kepler. Nah, takutnya hukum-hukum Kepler ini ditanyakan nanti di ujiannya. Jadi saya sebutkan hukum 1 Kepler. Nah, hukum pertama Kepler ini menjelaskan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Jadi ini matahari. Kemudian pada saat planet ini mengelilingi atau mengitari matahari, ya, dia melintasi lintasan yang berbentuk elips, ya, seperti itu. Nah, dirumuskan dengan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. K di sini apa? Ya, K di sini adalah konstan maksudnya. Konstan berarti tetap. Kemudian T kuadrat di sini, T-nya ini adalah periode revolusi dari planetnya. Satuannya apa? Satuannya adalah second kalau periode. Kemudian R-nya ini adalah jarak, ya, jarak antara planet ke matahari, ya, karena di gambarnya juga hanya ada planet dan matahari. Nah, masuk ke hukum 2 Kepler. Hukum kedua Kepler ini, jadi kalau ada suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet, kemudian dia akan menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Ya, dalam selang waktu yang sama. Jadi, hukum kedua Kepler ini menyatakan bahwa garis penghubung planet ini dia akan menyapu luas daerahnya dalam waktu yang sama, gitu ya, dalam selang waktu yang sama. Kemudian kita masuk ke hukum ketiga. Kita masuk ke hukum ketiga Kepler atau hukum ketiga gerak planet. Ya, di sini Kepler berbicara bahwa perbandingan kuadrat terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet, ya. Jadi hukum ketiga Kepler ini menyatakan perbandingan antara kuadrat waktu revolusi, ya, dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari ini adalah sama untuk semua planet. Jadi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari ini adalah konstan. Nah, jadi persamaannya itu adalah yang ini. Kan konstan itu jarak periode, ya, jarak periode terhadap pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari konstan. Jadi matematisnya itu adalah T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4 Pi kuadrat per G dikali M. Tuh ya. Atau bisa juga menggunakan perbandingan T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. T-nya periode, R-nya jarak rata-rata dari planet ke matahari. Kalau R1 berarti dari planet 1 ke matahari, kalau R2 berarti dari planet 2 ke matahari. Ya. Nah, oke, mungkin cukup segitu aja untuk hukum gravitasi ini. Berarti nanti dari hukum gravitasi ini kita langsung masuk ke contoh-contoh soal dari usaha dan hukum gravitasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.